Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Andeyani dari kelas Ilmu Komunikasi 2 dengan NIM 41819072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implikasi teknologi komunikasi dan media massa dalam pembangunan. Tugas presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pembangunan sosial. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Yudi Irfan Daniel. Pada materi presentasi saya ini mencakup beberapa teori. Yang pertama, teori implikasi. Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, misalnya penemuan atau hasil penelitian. Menurut Islami yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada teori teknologi komunikasi. Pemahaman mengenai teknologi komunikasi banyak mendapat sorotan ahli komunikasi. Salah satunya adalah Everett M. Rogers tahun 1986 yang melihat bahwa teknologi komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan melakukan saling tukar informasi dengan individu lain. Definisi Roger tersebut menunjukkan bahwa teknologi komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, teknologi komunikasi berkaitan dengan perangkat keras atau alat. Kedua, teknologi komunikasi muncul dalam suatu struktur ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai tertentu dari struktur di atas. Keempat, teknologi komunikasi berhubungan dengan perangkat keras di bidang komunikasi. Selanjutnya ada teori media dalam pembangunan. Teori masyarakat massa memiliki beberapa asumsi dasar terkait dengan individu, peran media, dan sifat perubahan sosial. Menurut Stanley J. Barron dan Dennis K. Davis tahun 2012, berikut adalah beberapa asumsi dasar teori masyarakat massa. Yang pertama, memiliki kekuatan memaksa dalam masyarakat yang dapat mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai hingga merusak tatanan sosial. Yang kedua, media secara langsung dapat mempengaruhi pikiran orang dan mengubah pandangan mereka tentang dunia sosial. Yang ketiga, ketika pikiran orang diubah oleh media, maka seluruh konsekuensi buruk dilihat sebagai hasil yang tidak hanya membawa kehidupan individu pada kehancuran, namun juga menciptakan berbagai permasalahan sosial dalam skala besar. Yang keempat, rata-rata orang sangat mampu atau tidak berdaya menghadapi media karena dalam masyarakat massa mereka diisolasi dengan institusi sosial tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari manipulasi media. Yang kelima, kekacauan sosial dan diinisiasi oleh media kemungkinan akan diatasi dengan pembentukan tatanan sosial totaliter. Yang terakhir, media massa tidak mau memperdebatkan bentuk budaya yang lebih tinggi, yang menyebabkan penurunan peradaban secara umum. Terakhir, yang selanjutnya ada teori media Marxis. Pendekatan Marxis memandang bahwa halayak media massa merupakan halayak yang pasif. Karena itu, halayak yang hanya menerima apapun yang disajikan kepada masyarakat, mereka dan opini publik mudah menjadi dimanipulasi oleh media massa. Selain itu, pendekatan Marxis juga memandang bahwa para kapitalis pemilik media massa secara intens bertujuan untuk mempromosikan berbagai gagasan dan yang memberi keuntungan masif kepada kelas sosial di mana mereka menjadi anggotanya. Langsung kepada materi, di sini ada topik pembahasan yaitu dimulai dari perkembangan teknologi komunikasi, dampak perkembangan teknologi bagi komunikasi pembangunan, peran media massa dalam komunikasi pembangunan, fungsi media massa dalam komunikasi pembangunan, dan terakhir ada media sebagai motor perubahan.
Masuk ke perkembangan teknologi komunikasi, di sini perkembangan teknologi komunikasi menurut Rogers dalam ONO 2000, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi menjadi 4 era perubahan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Yang pertama, era komunikasi tulisan pada 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria menulis di tanah liat. Bangsa Cina, tulisan untuk percetakan buku, bangsa Korea, alat dari logam. Era komunikasi cetakan, tahun 1456 ada mesin cetak, tahun 1833 penerbitan surat, tahun 1839 metode fotografi. Era telekomunikasi. Tahun 1844 temukannya alat telegraf, 1876 pesan melalui telepon, 1895 penemuan film, 1895 pesan melalui radio, 1912 1912 vakum tube, 1920 siaran radio pertama, 1933 mendemonstrasikan TV, 1941 siaran TV komersil. Dan terakhir ada era komunikasi interaktif tahun 1946, cikal bakal komputer di NIAS, tahun 1975 personal komputer atau PC, tahun 1990 World Wide Web atau WWW. Selanjutnya masuk ke dampak perkembangan teknologi bagi komunikasi pembangunan. Dampak kemajuan teknologi komunikasi tentu saja membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara positif, memberi peluang terjadinya jangkauan komunikasi lebih luas dan baik. Kemajuan ini sudah dirasakan keuntungannya oleh negara yang tengah membangun. Dampak buruk menyebabkan masalah baru, memberikan kemudahan dalam munculnya konflik sosial dan perubahan nilai akibat konflik nilai pada masyarakat penerima teknologi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, masalah yang dihadapi bersangkutan pada faktor budaya adalah masyarakat Indonesia ialah masyarakat majemuk terdiri dari beraneka suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan, agama, serta sejarah yang berbeda. Yang kedua, masyarakat yang majemuk ini mengalami perubahan sistem nilai melalui pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Yang ketiga, ada arus informasi dan pesan yang dibawa oleh media massa memfasilitasi kontak antar budaya. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lebih banyak mata pencaharian sarana hidup baik dalam kuantitas, kualitas, dan keragaman. Masalah penerapan teknologi bagi kepentingan pembangunan pada Indonesia membutuhkan penelaahan yang cermat serta mendalam menuju pemilihan alternatif yang terbaik, bisa membangun karya-karya teknologi yang tepat, guna tepat lingkungan, serta berdaya guna, dan berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, era pembangunan menuntut komunikasi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Harmoko 1985 mengatakan bahwa pesan yang disampaikan kepada halayak haruslah membaca berita hangat yang isinya cocok dengan kepentingan mereka. Yang kedua, mengunggah hati mereka sehingga gagasan dan perasaan yang disampaikan oleh si pembawa pesan sudah seperti milik si penerima pesan sendiri. Yang terakhir, menimbulkan dorongan bertindak bagi sasaran halayak secara spontan dan penuh kesan. Selanjutnya masuk ke peran media massa dalam pembangunan komunikasi pembangunan. Media massa berperan dalam komunikasi pembangunan sebagai salah satu institusi yang sangat berperan dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Media sosial, media dikenal juga sebagai pelopor perubahan, sehingga hal ini menjadi paradigma utama media massa. Sementara itu, dalam proses pembangunan media massa memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai institusi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, yaitu memiliki peran sebagai media edukasi, di mana media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Yang kedua, ada sebagai media informasi. Berperan sebagai media informasi yaitu media yang setiap saat menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat. Yang ketiga, ada sebagai media hiburan.
media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya sebagai agent of change. Yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah. Dengan demikian, media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya. Secara lebih spesifik, peran media massa lebih menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, seperti harus lebih spesifik dan profesional dalam melihat sebuah persoalan. Yang kedua, dalam memotret realitas, media massa harus fokus dalam realita masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga edukasi, media massa harus bisa memilah kepentingan. Yang keempat, media massa harus menjadi early warning system. Yang kelima, dalam menghadapi ancaman, media massa seharusnya lebih banyak menyoroti aspek fundamental. Selanjutnya ada fungsi dari media massa dalam komunikasi pembangunan. Fungsi media dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, media memiliki peran dan fungsi tersendiri yang memegang peran penting, khususnya terkait dengan fungsi sebagai jembatan keduniaan yang sangat luas. Di antara fungsi tersebut, berikut adalah fungsi dari media dalam pembangunan. Yang pertama ada to inform, yaitu menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, dan dunia. Dalam hal ini, media berfungsi menyampaikan berbagai macam bentuk informasi secara objektif kepada masyarakat luas. Yang kedua itu ada to comment, yaitu mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita. Yang ketiga itu ada to provide, yaitu menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan informasi di media. Selanjutnya ada fungsi sekunder dari media, yaitu mengampanyekan proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita. Yang ketiga, melayani pembaca sebagai konselor yang lama, menjadi agent on informasi dan memperjuangkan hak. Selanjutnya, untuk fungsi media menjadi 4 fungsi yang terbagi kepada penjelasan yang menjelaskan tentang fungsi media dalam pembangunan, yaitu fungsi informasi media massa yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlanggan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai beberapa hal di bumi ini, mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang akan dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi yaitu media massa berfungsi sebagai sarana pendidikan, surat kabar, dan majalah, memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak bertambah pengetahuannya. Fungsi ini mendidik biasanya secara implisit dalam bentuk artikel dan tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan. Yang ketiga sebagai fungsi hiburan, sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat. Berita-berita berat seperti hard news dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan biasanya berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. Teka-teki silang, pojok, karikatur, dan lain sebagainya. Meskipun pemuatan isi mengandung hiburan, itu hanya melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihidangkan berita dan artikel yang berat. Fungsi pengaruh atau fungsi yang menyebabkan massa memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Napoleon pada masa jayanya pernah berkata ia lebih takut 4 surat kabar daripada 100 serdadu dengan senapan bersangkur terhunus.
Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independen, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan social control, bukan surat kabar yang membawakan his master's voice. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel. Selanjutnya ada media sebagai motor perubahan. Dalam proses penyebaran informasi lewat media massa, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperlukan dalam menyusun untuk menyampaikan suatu informasi. Kebutuhan pemuasan, visualisasi, dan tindakan. Hingga akhirnya ia terdorong untuk bertindak sesuai dengan media yang diterimanya. Di mana bangunan konstruksi citra oleh media massa terbentuk dalam dua model, diantaranya model good news, citra yang baik, atau model bad news, citra yang buruk. Kondisi media massa di samping televisi, yakni media sosial di Indonesia saat ini merupakan fenomena yang sangat menarik. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan media dan masyarakat dalam memasuki era pembangunan. Dalam proses ini ada beberapa pertimbangan yang perlu perkembangan media sebagai penggerak pembangunan. Yaitu yang pertama, perkembangan media sampai pada satuan kecil masyarakat membuat kita harus membuat sikap baru dan lebih kompleks terhadap terminologi sosial tradisional yang diyakini oleh masyarakat. Yang kedua, perkembangan media massa baru seperti media sosial sempat mengubah persepsi sosial masyarakat karena pengaruhnya yang sedemikian dahsyat. Yang ketiga, ada proses transisi sosial baru yang dialami oleh masyarakat menuntut kita untuk memperbaharui konsep sosial yang sudah ada. Yang keempat, ada pemahaman tentang ini juga akan mempengaruhi keseluruhan sikap yang diambil dalam proses perkembangan budaya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan contoh kasusnya, yaitu pembangunan sirkuit Formula E, mulai dibangun pada 3 Februari 2022 hingga saat ini dikabarkan telah rampung mencapai 87,9%, dikabarkan setelah selesai pada akhir Maret kemarin, tetapi adanya pengunduran jadwal dan dikabarkan Formula ini akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Dengan ini, implikasi atau keterlibatan teknologi komunikasi dalam media dan pembangunan berperan penting dalam menginformasikan progres sirkuit ini kepada masyarakat, hingga masyarakat bisa mengetahui dan ikut andil dalam memberikan respons maupun terkait hal tersebut. Yang kedua ada pembangunan waduk banner. Wadas yang menuai pro dan kontra masyarakat Desa Wadas, Jawa Tengah yang menolak melepas kepemilikan tanah untuk pertambangan andesit, mengatakan mereka masih merasakan intimidasi aparat. Situasi panas di Wadas terjadi karena pemerintah memaksakan proyek yang dirancang tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat lokal. Kata pegiat hak asasi manusia, meski pro dan kontra belum tuntas, pemerintah pusat menyatakan akan tetap melanjutkan pembangunan bendungan benar yang berstatus proyek strategis nasional di Kabupaten Purworejo tersebut. Pada kasus ini, media memiliki peran untuk memberitakan dan sebagai alat untuk perubahan dalam sektor pembangunan. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana keadaan di setiap progres yang dilakukan. Tapi dalam portal online, berita-berita Wadas ini kebanyakan hanya sampai pada bulan Februari saja. Di bulan selanjutnya minim berita mengenai hal tersebut. Padahal di media sosial seperti Twitter, mendiskusikan hal ini. Salah satunya dengan adanya akun Twitter Wadas Melawan, yang dimana masih aktif menginformasikan hal-hal yang di lapangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi berkembang secara pesat di seluruh dunia. Terlihat dari kepemilikan handphone sebagai teknologi komunikasi yang sudah sebagian besar orang memilikinya. Pada zaman sekarang, manusia mulai mengalami ketergantungan terhadap handphone dan internet yang membuat keadaan manusia menjadi sangat luar biasa. Kemajuan teknologi komunikasi tersebut tentu saja membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.
Secara positif, memberi peluang terjadinya jangkauan komunikasi lebih luas dan baik. Kemajuan ini sudah dirasakan keuntungannya oleh negara yang tengah membangun. Dampak buruk menyebabkan masalah baru, memberikan kemudahan dalam munculnya konflik sosial dan perubahan nilai. Akibat konflik nilai pada masyarakat penerima teknologi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan adanya internet, maka terbentuklah media massa yang berguna untuk menyebarkan segala informasi dengan cepat ke khalayak umum. Dari dampak yang bisa dihasilkan dari perkembangan teknologi komunikasi, orang-orang harusnya berhati-hati dalam menggunakan media massa. Karena media massa merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Media dikenal juga sebagai pelopor perubahan, sehingga hal ini menjadi paradigma utama media massa. Dalam proses penyebaran informasi lewat media massa, paling tidak ada beberapa hal yang diperlukan dalam menyusun untuk menyampaikan suatu informasi. Perihal tersebut adalah perhatian, kebutuhan penguasaan, visualisasi, dan tindakan. Hingga akhirnya ia akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan media yang diterimanya. Saat ini media massa sudah dijadikan sebagai motor perubahan dan sebagai alat atau senjata baik bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan informasi dalam rangka mewujudkan berbagai macam kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.